Kebayang nggak sih ada sebuah kemaharajaan super besar yang namanya justru datang dari buah yang pahit? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas kisah kemaharajaan Majapahit, salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Ya, ceritanya emang unik. Semuanya dimulai dari sesuatu yang, ya, nggak emak di lidah. Coba bayangin ya, para pekerja lagi babat hutan buat bikin desa baru. Mereka nemu buah yang asing, namanya buah maja. Pas dicicipi, rasanya pahit banget. Nah, dari pengalaman yang sesederhana inilah, nama sebuah kemaharajaan raksasa lahir, Majapahit. Oke, kita mundur ke tahun 1293. Suasananya lagi kacau balau, Pulau Jawa diserbu sama bangsa Mongol, plus di dalam negeri ada pemberontakan. Tapi, di tengah semua kekacauan ini, seorang pangeran yang lagi diasingkan, Raden Wijaya, malah ngelihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Ini nih yang namanya strategi tingkat dewa. Raden Wijaya itu nggak cuma ngelawan musuh-musuhnya, tapi dia adu domba mereka. Lihat deh, 4 langkah cerdik ini. Dia manfaatin pasukan Mongol buat ngalahin saingan lokalnya. Abis itu, pas Mongolnya lengah, dia serang balik dan usir mereka. Bener-bener jenius kan? Dari puing-puing perang, dia berhasil bangun fondasi Majapahit. Dan dari fondasi yang super cerdik ini, Majapahit langsung tancap gas menuju zaman keemasannya, dipimpin oleh tokoh-tokoh yang luar biasa ambisius. Puncak kejayaan Majapahit itu, ya, dibawa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Dan tentu saja, tangan kanannya yang legendaris, Mahapatih Gajah Mada. Era ini bisa dibilang ditentukan oleh sebuah sumpah tunggal dari Gajah Mada. Sebuah janji yang bakal mengubah peta Asia Tenggara selamanya. Sumpah Palapa. Ini bukan sekedar kata-kata loh. Ini adalah sebuah deklarasi visi yang jadi bahan bakar semangat ekspansi Majapahit ke seluruh Nusantara. Intinya Gajah Mada bilang, saya nggak akan istirahat, nggak akan bersenang-senang sebelum seluruh kepulauan ini bersatu di bawah Panji Majapahit. Luar biasa. Nah, ini bagian yang paling keren. Konsep Nusantara yang digagas Gajah Mada di abad ke-14 ini ternyata jadi semacam cetak biru, sebuah gema sejarah yang ratusan tahun kemudian ikut membentuk gagasan tentang Indonesia modern yang kita kenal sekarang. Jadi pertanyaannya, seberapa besar sih kemaharajaan yang disumpahkan Gajah Mada untuk diciptakan ini? Menurut naskah Nagara Kretagama yang ditulis tahun 1365, tercatat ada 98 negara bawahan di bawah pengaruh Majapahit. 98. Jangkauannya itu, luas banget. Dari wilayah Indonesia sekarang sampai ke Singapura, Malaysia, bahkan sebagian Thailand dan Filipina. Makanya, Majapahit ini bukan kemaharajaan darat biasa, melainkan sebuah talasokrasi. Sebuah kekuatan yang dominasinya itu ada di lautan dan jalur-jalur perdagangan. Dan hasilnya, ya kekayaan yang luar biasa. Dengerin deh kutipan dari seorang penjelajah Italia ini. Dia bilang istana rajanya punya tangga dari emas dan perak dan lebih kaya dari istana manapun di dunia. Ini semua karena Majapahit berhasil menguasai jalur rempah-rempah yang super penting, mengubah ibu kotanya jadi pusat kemewahan yang termasyur. Tapi, ya seperti semua kisah kemaharajaan besar, zaman keemasan Majapahit pun nggak mungkin abadi. Keruntuhan Majapahit itu adalah sebuah proses yang pelan tapi pasti. Semua berawal saat Hayam Wuruk wafat, yang langsung memicu krisis suksesi. Ini berujung ke Perang Regreg, sebuah perang saudara yang sangat merusak. Di saat yang sama, di luar, kekuatan baru seperti Kesultanan Malaka mulai muncul dan menantang dominasi perdagangannya. Fondasi kemaharajaan pun perlahan-lahan retak. Puncaknya terjadi di tahun 1527. Karena sudah sangat lemah akibat konflik internal, ibu kota Majapahit akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Demak. Dan itulah akhir dari sebuah era. Oke, Majapahit udah runtuh ratusan tahun lalu. Terus kenapa kita masih ngomongin ini sekarang? Kenapa kemaharajaan ini masih penting? Jawabannya ada di ide-ide yang diwariskannya. Anda tahu semboyan nasional Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika? Ternyata, frasa ini bukan ciptaan modern loh. Frasa ini lahir di jantung kemaharajaan Majapahit di masa kejayaannya. Inilah warisan terbesarnya. Memori tentang Majapahit memberikan bukti sejarah tentang kesatuan wilayah dan menjadi simbol persatuan yang sangat kuat di tengah keberagaman kita. Sebuah ide yang, jujur saja, terus membentuk identitas kawasan ini sampai hari ini.
Ini meninggalkan satu pertanyaan yang menarik kan? Gimana bisa ingatan tentang sebuah kemaharajaan yang sudah lama runtuh ternyata masih terus membentuk identitas sebuah bangsa modern? Ini jadi pengingat bahwa gema sejarah itu seringkali suaranya jauh lebih kencang dari yang kita duga.